Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohana, guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Kamilia Palembang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK UIN Raden Fata Palembang, akan melaksanakan PPR secara luring. Selamat menyaksikan. Kita semua anak-anak Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar kembali di kelas 4. Pelajaran pertama yaitu Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita melakukan pembelajaran, teman kita Alika akan memimpin doa. Doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita membaca surat Al-Kautsar. Wahid Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Untuk menambahkan kecintaan kita kepada negara kita, sebelum kita belajar, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh teman kita Alika. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Selanjutnya Ustazah akan mengaksen dulu ya. Aisyah Banun, Alika, Andi Naila Repauda, Anissa, Destriana Dewi. Nah, semuanya sudah masuk semua? Ada yang izin kawan-kawannya? Nah, sepertinya masuk semua ya. Baiklah. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang pembelajaran kita hari ini dan tujuan pembelajaran. Kita belajar tentang surat Al-Falaq. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, agar anak-anak semua peserta didik mampu membaca surat Al-Falaq dengan benar dan tartil. Yang kedua, bisa menghafal surat Al-Falaq dengan benar.
dan lancar, dan yang selanjutnya yaitu bisa menulis surat Al-Falaq dengan benar, ya. Ada yang ingin bertanya mengenai materi pembelajaran kita hari ini? Mengenai surah Al-Falaq? Iya. Iya, ada yang tahu apa manfaatnya? Ya, silakan Hania. Apa manfaat membaca surah Al-Falaq? Agar mendapat perlindungan dari Allah. Iya, agar mendapat perlindungan dari Allah. Benar tidak? Benar. Salah satu manfaat kita membaca surah Al-Falaq agar kita mendapat perlindungan dari Allah, ya. Nah, di papan tulis sudah Ustazah tempelkan surah Al-Falaq, ya. Kita akan membacanya bersama-sama. Wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa jumlah surah Al-Falaq? 5. Jadi surah Al-Falaq ada 5 ayat, diturunkan di kota Mekah. Makanya surah Al-Falaq dinamakan dengan surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Falaq adalah surat yang ke-113 di dalam Al-Quran, ya. Jadi Rasulullah sering membaca surah Al-Falaq terutama ketika sedang melakukan perjalanan. Tujuannya untuk memohon perlindungan kepada Allah. Begitu juga kita, ya, membaca surah Al-Falaq untuk memohon perlindungan kepada Allah. Selanjutnya kita akan membacakan arti dari surat Al-Falaq agar kalian tahu apa arti dari ayat-ayat dalam surat Al-Falaq. Ya, 1, 2, 3. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kegelapan malam apabila gelap-gelap gulita, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, ini arti dari surah Al-Falaq. Di dalam surah Al-Falaq ini mengandung pesan. Ya, pesan di dalam surah Al-Falaq itu ada beberapa, ya. Yang pertama, pesan dalam surah Al-Falaq yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Apa makhluk yang Dia ciptakan misalnya? Manusia, jin, Hewan atau binatang buas. itu adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan dari kejahatan manusia. Ya, misalnya manusia yang ingin berbuat jahat itu misalnya pencuri atau perampok, ya, binatang buas, misalnya ular, harimau, dan lain sebagainya. Yang kedua kita berlindung kepada Allah dari kegelapan malam apabila gelap gulita. Mohon ampun kita supaya tidak diganggu oleh makhluk halus atau jin, supaya kita tidak diganggu oleh orang-orang yang berniat jahat ingin merampok rumah kita atau mencuri di rumah kita, ya. Yang selanjutnya yaitu dari kejahatan wanita yang meniup pada buhul-buhul, maksudnya adalah wanita-wanita tukang sihir, ya. Kalau dia ingin menyihir orang lain, dia itu meniup pada benda-benda. Nah, itu namanya meniup pada buhul. Jadi kita memohon perlindungan Allah supaya kita tidak terkena sihir. Selanjutnya yaitu dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dengki itu maksudnya orang yang tidak suka kepada kita. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya, paham? Anak semuanya. Nah, di dalam surah Al-Falaq juga
ada huruf-huruf yang penyebutannya hampir sama. Tapi kalau misalnya kita salah menyebutnya, maka artinya akan berbeda. Misalnya pada huruf shin ini ya, min syari. Min syari ini sya, bukan sa. Coba sya. 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 Nah, ya sya. Terus ada nafasati fil uqad itu sa. Titik tiga. Coba sa. 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 Terus yang terakhir ada hasidin idza. Ini ada si, huruf sin bukan huruf shin, tapi sin. Ya, hasidin. Hasidin. Jadi ada 3 huruf yang penyebutannya mirip-mirip ya. Ada huruf sa, ada huruf sa, dan ada huruf sya. Ya, paham anak-anak semuanya? Paham. Selanjutnya Ustazah akan membagikan soal. Ya, membagikan soal. Nanti kalian kumpulkan. Waktunya cuma 10 menit. Ya, paham? Oke, sekarang selanjutnya yaitu kita. Kita baca. Kita sudah hafal belum surah Al-Falaq? Sudah. Kalau sudah hafal berarti menghadapnya ke teman-teman. Ya. Lanjut, Isnin Salasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, silakan duduk. Kita sudah hafal ya. Tadi sudah benar penyebutan hurufnya. Ya, terus ini ada kalsoma yang terakhir pada akhir-akhir ayat. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Nah, kita akan menyimpulkan bersama-sama mengenai materi kita pada hari ini tentang surat Al-Falaq. Saya ulang, coba. Al-Falaq, jumlah ayatnya ada berapa? 5. Al-Falaq diturunkan di mana? Nah, Rasulullah sering membaca surah Al-Falaq agar perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita setiap hari kalau bisa membaca surah Al-Falaq, yang pertama ketika sholat supaya bacaannya menjadi lancar, supaya mendapat pahala. Yang kedua, membaca surah Al-Falaq memohon perlindungan kepada Allah, misalnya sebelum tidur, ya, atau ketika di perjalanan. Nah, pesan yang terkandung dalam surah Al-Falaq ada berapa? Ada
Yang pertama, berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Yang kedua, dari kejahatan ya, kegelapan malam apabila telah gelap gulita. Yang ketiga, dari kejahatan wanita tukang sihir. Dan yang terakhir adalah dari kejahatan orang yang dengki. Nah, itu jadi tugas kalian di rumah ya. Ustazah akan memberikan kalian tugas kalian di rumah, yaitu kalian kerjakan tugas ya yang ada di buku kalian. Kalian halaman 11. Oke, paham anak-anak semuanya? Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita akan tepuk semangat lagi. Ya, tepuk semangat. Jadi kalian tetap menjaga kesehatan, tetap belajar dengan semangat di rumah, dan ya tentunya di sekolah harus lebih semangat ya anak-anak semuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.